Yasin dan tahlil. Tadi dipandu Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Artinya tiada Tuhan selain Allah. La hayya illallah. Tiada yang hidup kekal hakikatnya berdiri dengan sendirinya hanya Allah. La fa'ila illallah. Tiada yang bisa berbuat melakukan segala sesuatu. Qudrat iradat hanya milik Allah. La mawjud illallah. Tiada yang wujud melainkan hanya Allah. Hakikatnya yang wujud kul hu Allahu ahad. Katakan dia Allah yang hanya ahad. La ilaha illallah. Untuk itu maka acara seperti ini muaranya satu, agar tetap kita tauhid pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muaranya satu. Yang meninggal dunia maupun kita yang masih hidup, saat ruh ditiupkan, maka semua hakikatnya kita yang sudah meninggal dan kita yang masih ada jasad bersama ruh ini saat ini, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Apakah kau mengakui aku Rabbmu? Ruh kita semua menjawab, iya, aku bersaksi la ilaha illallah. Nah, untuk itu baru hikmahnya dari acara 7 hari seperti ini, kita mengenang, mendoakan. Biasa saya sering membawakan hal ini 3 saja. Yang pertama, hikmahnya kita mendoakan almarhum semakin lapang alam barzahnya. Karena ketahuilah, pada tubuh kita ada jasmani, ada rohani. Disebut jasmani, kita dari sperma, dari air mani dikasih jas. Jasnya itu badan. Nih, disebutlah jasmani. Kalau mau pakai jas lain lagi tuh namanya jas biasa yang bahannya dari kain. Kita ini nggak tanggung-tanggung, dari mani sperma jumpa dengan ovum, terjadi proses zigota, kemudian Allah yang membentuk dari mulai sperma bercampur dengan indung telur ovum, maka terjadilah di situ segumpal darah. Diikat lagi atas izin Allah segumpal daging. Diberi tulang belulang. Kemudian dibentuk rupa. Namanya rupa ini masuk ruh itu. Disebutlah jasmani. Tentu jasmani bisa hidup nggak kalau nggak ada rohani? Tidak. Ruh itulah yang disebut rohani. Ruh, rahasia wujudku, rahasia wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Aini mata. Karena dari nurullah, nur Muhammad, kita ini nur insan. Maka atas kuasa izin Allah Subhanahu wa ta'ala, jasmani kita yang ada ruhnya saat di alam kandungan dimasukkan 4 bulan ruh, kemudian lahir ke dunia, rahasia Allah. Ada yang baru beberapa jam, beberapa hari, kembali lagi ruhnya, berpisah dari jasadnya. Ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang bilangan 10 tahun, belasan tahun, ada yang 30 tahun, 40 tahun. Dan almarhum pisah jasadnya dari ruh di usianya yang ke-75 tahun. Makanya disebutlah saat berpisah jasmani dan rohaninya itu, badan, fisik, raga dengan jasad, disebutlah yang namanya meninggal dunia, menghembuskan nafas yang terakhir. Jadi kita semuanya bersaudara. Makanya saya mau tanya, kita tarik nafas,
kita keluarkan napas. Kelihatan gak ini? Kecuali kalau depannya kaca tuh, baru kelihatan. Kita sebetulnya ada istilah salam satu napas, sama. Sumbernya dari yang satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada yang mengatakan, ngapain sih dibikin tahlilan, orang sudah meninggal dunia, orang sudah mati. Betul, ngapain juga. Yang namanya sudah mati, yang disebut mati adalah perpisahan dari jasmani dan rohani. Berpisahnya ruh dan jasad. Jasadnya disebut sudah mati di alam kubur. Tapi yang namanya ruh nggak pernah mati. Yang kita doakan ini ruhnya. Sedangkan jasmani tergantung ruhnya. Misal kita lagi sedih, wajah kita kelihatannya beda nggak sama lagi riang? Lagi sumpek, lagi banyak problem. Perhatiin wajahnya. Beda nggak dengan wajah pengantin baru misalnya? Beda nggak dengan wajah yang wah lagi dapat rezeki nomplok, lagi muda, urusan lagi gampang? Beda nggak? Ini tampilan wajah kita, tampilan fisik kita tergantung bagaimana kalbu. Kalbu itu bagaimana ruh. Makanya orang yang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tuh, wahai jiwa yang tenang. Orang yang punya jiwa tenang beda. Ada uang, nggak ada uang, lapang, sempit, sehat, sakit, ketenangan yang namanya di hati. Qalbul mukmin baitullah. Sebaliknya orang yang lagi dalam keadaan tidak nyaman, jangankan saat sadar, lagi tidur, mimpi dudak-dudak macan, mimpi ingin ditomplok anjing galak. Beda nggak wajahnya? Misalnya santri yang udah bangun lihat, beda nggak? Mimpinya lagi asyik di taman, wah dengan pemandangan yang indah, beda lagi tuh raut wajahnya. Iya, jasadnya berpisah dari ruhnya. Tapi ketika kita doakan nih ruh, makanya mulai tawasul tuh ila hadratin nabi, atau khusus untuk almarhum, cuma ila ruh khususon tuh untuk ruh khususon almarhum Bapak Samsul Kohar. Al-Fatihah, nggak tanggung-tanggung dikirimnya surah Al-Fatihah, intisari daripada Al-Quranul Karim. Dikirim tuh rumah nggak pernah mati, cuma pindah alamnya disebut alam barzah. Seneng nggak tuh? Seneng nggak lu? Itu jasadnya ikut senang walaupun tidak pisah. Makanya nggak heran, sering saya saat memindahkan jenazah ada yang masih utuh, saya turunkan jenazah ringan, padahal beratnya udah hampir 90 kilo, kayak enteng, kayak ngangkat kapas. Dan sebaliknya, saya pernah menurunkan jenazah, udah saya madepin kiblat, ngejeplak lagi. Tahu ngejeplak? Tempelin gitu, blep. Udah diganjol tanah banyak, blep. Kenapa? Boleh diceritakan, tidak boleh nyebut nama. Rupanya di dunianya udah nggak sholat, ngeyel. Udah nggak iman, nggak sholat, ngapain lo tunggang-tungging? Nah, susah mah susah aja. Gue nggak perlu gitu-gitu, lu pada kere semua lebih hebat. Gue anak muda nih ceritanya, belum nikah, udah meninggal. Saya nurunin. Susah banget ngadepin kiblat karena waktu hidupnya nggak mau ngadep kiblat, nggak mau sholat. Bukan sekedar nggak mau sholat, ngeyelnya ini loh.
Akhirnya itu yang disebut tanahnya males dipentokin sama wajahnya. Tuh, itu tergantung apanya itu, tergantung rohnya. Akhirnya saya paksa, daripada lama-lama udah ambil papan deblak, udah tutup, Sebaliknya ada saya pindahkan jenazah, ya Allah wajahnya senyum, mau meninggalnya senyum. Saya punya guru meninggalnya bisa komunikasi dulu, ya. Dari mulai malam Jumat saya tidak mau diganggu, pengen santai dulu, pengen fokus baca aja Al-Quran, silahkan mahdi. Pagi-paginya jam 7 kurang seperempat ngobrol. Saya ingin sebelum menghadap Allah untuk bisa melakukan sedekah. Bagaimana Guru dalam keadaan sudah seperti ini, minta sama istri saya minta uang sama istrinya, cuma ada 130 ribuan, suruh sedekahin. Saat itu saya jalan 200 meter, tiba-tiba banyak yang lagi pada yang minta-minta gitu, saya masuk balik, sudah saya sedekahkan atas nama guru, memang gurunya bersedekah, terima kasih, alhamdulillah. La ilaha illallah. Senyum. Tergantung ruhnya. Waktu sebelum menghembus sabmat terakhir apa? Makanya kita sering dengar, kalau aku seandainya dihidupkan lagi, maka yang ingin diutamakan dilakukan oleh mayit kalau dihidupkan lagi ke dunia apa? Betul. Makanya disebutlah kumpul kayak 7 hari begini, 40 hari disebut. Orang-orang dulu bilangnya kumpulnya selain tahlilan sedekahan. Ini namanya sedekah. Diniatkannya juga bukan apa-apa. Oh kasihan loh, orang lagi meninggal direpotin. Tidak. Bagi yang ada, kalaupun tidak kita yang bareng-bareng bawa aqua ke sini juga nggak masalah. Artinya silaturahim persaudaraan. Kita hamba Allah tidak hanya saat ada di dunia, yang sudah meninggal dunia pun innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman bersaudara. Persaudaraan itu tetap terus kita gabung, kita lanjut, yakni dengan cara bukan hanya didoakannya pas saat sholat jenazah saja, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fuanhu. Kalau laki-laki, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fuanha. Tapi juga setelah disolatkan jenazah yang sudah meninggal dunia, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Juga kita disuruh, diperintahkan oleh Allah mohon ampun untuk kita dan juga orang-orang saudara kita yang telah beriman, ya. Untuk itu insya Allah acara seperti ini laksana sebuah bagi malam ini kita sajikan, tersampaikan, diterima oleh ruh almarhum Bapak Syamsul Qohar. Ya Allah, ada isinya surah Yasin, ada tahlil doa dari semua keluarga besar almarhum, dengannya semakin lapang alam barzahnya. Allah alam, Allah kuasa jasadnya. Terus insya Allah ada yang cacing tanah nggak berani menyentuhnya. Ada 18 tahun saya memindahkan jenazah masih utuh, ditarik gitu kayaknya nggak temu, papanya masih utuh. Ajaib kan, nggak mau cacing tanah. Ini semua bukan karena di dalamnya ada teknik, caranya dengan sains dan teknologi, dengan ilmu pengetahuan ditemukan, masukin dalam kubur, taruhin zat biar nanti kapannya nggak lentur, biar nanti kain kafannya tidak temu, biar nanti fisiknya tidak. Ini semua energi dari rohnya itu atas kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Disitulah yang menjadikan doa-doa dan kiriman ruh ini menjadi semakin lapang alam barzahnya. Terus buat kita yang ngirim, sering saya menyebutnya laksana nendang bola ke tembok. Balik lagi tuh bola, kita pun mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk sama-sama astaghfirullah.